bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Saya menyapa teman-teman semua, apa kabar? Kita semua ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Dan kita percaya bahwa rancangan Tuhan selalu adalah rancangan yang penuh dengan harapan. Rancangan masa depan, rancangan damai sejahtera pasti menjadi milik kita semua. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan membawa kebenaran firman Tuhan dan kita akan sama-sama diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan ini di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Haleluya. Pemazmur mengawali dengan kata jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Penyakit yang ditahirkan itu penyakit yang disembuhkan total dengan tidak ada bekas sedikit pun. Pemazmur di sini mengatakan jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Mungkin hatinya pernah luka, mungkin hatinya pernah tersakiti, mungkin hatinya pernah diisi dengan ketakutan, mungkin hatinya pernah diisi dengan penyesalan, keputusasaan dan sebagainya. Dan dia meminta kepada Tuhan agar hatinya ditahirkan, dipulihkan, disembuhkan dengan tidak ada sedikit bekas. Dengan tidak ada bekas sedikit pun maksud saya. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mengapa hal ini menjadi kerinduan pemazmur dan ini juga menjadi kerinduan kita semua? Karena kita tidak bisa ada di hati Tuhan kalau kita masih menyimpan hal-hal yang lain di hati kita. Jika kita masih menyimpan dendam, ada kebencian, ada rasa takut, ada rasa tidak diampuni, tidak layak. Ada hal-hal yang membuat hubungan kita akhirnya dengan Tuhan tidak baik. Itu semua di dalam hati kita membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Dan itu membuat kita sulit untuk berdoa, sulit untuk memuji dan menyembah Tuhan, sulit untuk beribadah kepada Tuhan, sulit untuk mempercayai akan kuasa Tuhan. Sehingga di dalam Mazmur 73 ayat 25 bagian B, ini adalah kenekatan dari pemazmur. Dia berkata, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Di titik ini, ketika kita juga sudah dapat mengucapkan hal ini seperti yang diucapkan oleh pemazmur, bahwa selain Tuhan tidak ada yang kita ingini di bumi. Tuhan tahu kita membutuhkan jodoh. Tuhan tahu apa yang menjadi masalah kita. Tuhan tahu bagaimana pergumulan kita tentang anak-anak kita. Tuhan tahu bagaimana pergumulan kita terhadap pasangan hidup kita. Tuhan tahu tentang pergumulan kita terhadap atasan kita, pekerjaan kita, sakit penyakit yang kita alami. Tuhan tahu semuanya. Dan pada saat ini kita juga menginginkan agar Tuhan memperdulikan kita, melepaskan kita dari segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan pasti memberi jalan keluar. Maka dari itu kita harus mempunyai keberanian untuk menghampiri tahta Tuhan. Karena kita mempunyai keinginan, kita ingin dilepaskan, kita ingin dipulihkan, kita ingin ditahirkan seperti kata pemazmur. Kita ingin meninggalkan semua kesesatan-kesesatan yang selama ini kita sudah jalani. Kita butuh pemulihan dari Tuhan. Harta benda yang kita miliki memang mungkin bisa membantu. Ketika kita ada di dalam keadaan sakit penyakit, kita dapat mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk dapat berobat sampai ke luar negeri. Tetapi itu juga terbatas karena dengan keuangan yang kita miliki, kesembuhan terkadang tidak dapat kita dapatkan. Tetapi kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan, semua harta yang kita miliki akan hangus. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Semua orang mungkin dapat meninggalkan kita. Orang-orang yang terdekat dengan kita dapat mengecewakan kita. Anak-anak kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, sahabat yang selama ini kita percayai dapat menguatkan dan meneguhkan kita. Ternyata juga dapat meninggalkan kita, mengecewakan kita. Tetapi pemazmur berkata, dan ini juga yang menjadi iman kita, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab hanya Tuhanlah yang kuingini di bumi. Tidak ada yang lain yang kuingini di bumi selain hanya Tuhan saja. Memiliki kerinduan menjadi orang yang percaya
tentunya tidak mudah. Dan ini perlu tindakan iman. Kita yang harus menggelorakannya. Kita yang harus membuat semangat itu membara untuk kerinduan kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan berharap Tuhan nanti yang akan jamah saya. Tuhan nanti yang akan menggerakkan saya. Tuhan sudah memberi semuanya kepada kita, teman-teman yang kekasih. Jangan selalu berharap nanti Tuhan yang akan gerakkan saya untuk datang ke gereja. Nanti Tuhan yang akan jamah hati saya untuk saya berubah. Nanti Tuhan yang akan menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar saya untuk dapat berbuat hal-hal yang baik. Sebenarnya kalau untuk di dalam diri kita, kitalah yang harus punya kemampuan menggelorakan, mempunyai semangat yang mengaktifkan diri kita untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan. Jangan menunggu Tuhan yang menggerakkan kita. Kitalah yang harus menggerakkan diri kita sendiri untuk menaruh harap kita dan percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk mencapai puncak, berarti kita sebenarnya kurang menghargai Tuhan. Kita ingin menjadi orang sukses. Tetapi kita selalu berkata bahwa sukses itu datangnya dari Tuhan, benar. Tetapi kita juga harus berusaha. Sama seperti kebenaran firman Tuhan yang berkata bahwa ketika Tuhan yang berperang ganti kita dan kita akan diam saja, bukan berarti kita cuma tidur-tiduran, kita tidak berusaha, kita tidak melakukan apa-apa. Justru firman Tuhan katakan kita harus mencari Dia. Orang yang mencari itu berarti sedang berusaha. Bahkan dalam berjaga-jaga pun kita juga sedang berusaha. Apapun yang akan terjadi, yang penting kita sudah berusaha. Dan Tuhan pasti menghargakan setiap usaha yang kita lakukan. Jika kita tidak menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kesehatan, akal budi, kepintaran, hikmat, kebijaksanaan, Tuhan sudah berikan bagi kita. Tetapi kita harus berusaha dan menghargai apa yang Tuhan sudah percayakan. Jika kita menghargai Tuhan secara patut, maka keinginan kita untuk mencapai puncak itu pasti Tuhan akan berkati. Pasti Tuhan akan lihat. Di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, di sini dengan jelas kita melihat bahwa untuk mencapai satu puncak, yaitu puncak kesetiaan, puncak kesucian, puncak kesempurnaan, puncak kesuksesan, kita melihat di sini harus ada usaha. Karena ini adalah perintah dari Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tuhan sudah pasti menggerakkannya, karena ini adalah perintah dari Tuhan. Nah, sekarang bagaimana respon kita untuk kita dapat mengerjakan ini? Ini artinya kita yang harus berusaha sekuat-kuatnya, segigih-gigihnya untuk kita mengasihi Tuhan. Inilah yang dikatakan sebagai puncak kesetiaan, puncak kesuksesan, puncak kesucian kita, puncak kesempurnaan kita, di mana kita mempertahankan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Maka jauhkanlah kepentingan duniawi di dalam hidup kita. Pesta pora, kemabukan, hidup yang berfoya-foya, hidup yang tidak takut akan Tuhan, hidup yang tidak jelas arahnya. Kita berjaga-jaga sambil berdoa. Seperti saya pernah mencontohkan bahwa seorang penjaga gawang yang sudah berjaga-jaga sedemikian rupa pun ada saja yang bisa kebobolan gawangnya. Konon penjaga gawang itu tidak berjaga-jaga sama sekali. Kita juga harus berjaga-jaga karena pencuri datang, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita harus berjaga-jaga di dalam doa dan kita minta kepada Tuhan. Kita minta supaya Roh Kudus selalu membantu kita, menguatkan kita agar kita tetap bertahan sampai pada akhirnya. Kita tetap setia. Kita berdoa, Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus mampukan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan kasih kepada sesama. Mampukan kami untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami. Kami rindu supaya kami melihat Tuhan di dalam diri kami dan melihat Engkau senantiasa hadir di dalam hidup kami. Dan kita percaya jika kita semua memiliki kerinduan untuk tetap dekat dengan Allah saja,
Karena hanya dekat dengan Allah saja kita memperoleh ketenangan. Maka seperti doa pemazmur ini, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Tentunya Tuhan menganugerahkan semua ini kepada kita. Tetapi tentunya ingat, kita selalu ingin melakukan hal-hal yang baik. Tetapi di sekitar kita masih ada iblis dan kuasa kegelapan yang harus selalu kita perangi. Karena mereka selalu ingin membuat kita menjadi orang-orang yang gagal, menjadi pecundang, menjadi orang-orang yang berputus asa, dan menjadi orang-orang yang tidak menghargai segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi pada hari ini saya mau katakan, mari kita minta Roh Kudus. Mari kita minta supaya Tuhan yang akan memampukan kita agar kita tetap berdiri teguh dan tetap setia di dalam Tuhan sampai pada akhirnya. Apa yang menjadi kerinduan kita? Mahkota kehidupan. Tuhan pasti akan anugerahkan bagi kita semua. Oh haleluya. Puji nama Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dan sukacita itu, hati yang ditahirkan oleh Tuhan, senantiasa menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.